Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Acara Pidana ingin sedikit memaparkan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalan dulu. Nama saya Miftah Agung dengan NIM 1118122. Nama saya Nurul Huda, NIM 1118115. Saya Muhammad Syarifuddin, NIM 11898. Untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama, hak dan kedudukan tersangka dan terdakwa serta bantuan hukumnya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai bukti pelaku tindak pidana menurut pasal 1/14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu meliputi yang pertama, seperangkat hak tersangka dan terdakwa, yaitu tersangka berhak meminta untuk diperlihatkan surat tugas ketika tersangka ditangkap dan ditahan menurut pasal 18 ayat 1 KUHP. Yang dimaksud di sini yaitu tersangka mempunyai hak untuk meminta kepada polisi surat tugasnya ketika hendak menangkap dan menahan si tersangka. Apabila polisi atau aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak memperlihatkan surat tugasnya atau tidak memiliki surat tugas, maka penangkapan itu tidak sah dan bisa dimohonkan di pra-peradilan, dan oleh karenanya tersangka akan dibebaskan disertai dengan pemberian ganti rugi menurut pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk yang kedua yaitu berhak mendapatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan menurut pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apabila tersangka tidak diberikan surat perintah dan surat perintah penahanan, maka penangkapan ini dikategorikan tidak sah dan dapat dimohonkan di pra-peradilan. Untuk yang ketiga yaitu berhak memohon pengalihan jenis penahanan menurut pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk yang keempat yaitu berhak untuk segera perkaranya diadili di pengadilan menurut pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini untuk tersangka atau terdakwa agar segera mendapatkan kepastian hukum terkait kasus yang tengah dialaminya. Untuk yang kelima yaitu berhak meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang mengerti menurut pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk yang selanjutnya yaitu ke-6, memberikan keterangan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Menurut pasal 52 dan 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan secara bebas adalah tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun. Untuk selanjutnya yaitu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut pasal 54, 55, 56, dan 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasihat hukum guna kepentingan pembelaannya. Aparat yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang dituntut minimal dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan penasihat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma dalam hal tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, dan rohaniawan menurut pasal 58, 61, dan 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Untuk selanjutnya yaitu yang ke-9, berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus menurut pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi diri si tersangka atau terdakwa. Yang ke-10 yaitu berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan menurut pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ke-11 yaitu berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum menurut pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini untuk adanya transparansi kepada dan masyarakat bisa mengikuti serta mengawasi apa yang terjadi di persidangan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ke-12 yaitu berhak mengajukan permohonan pra-peradilan menurut pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ke-13 yaitu meminta turunan berita acara pemeriksaan menurut pasal 72, 143 ayat 4 dan 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini tersangka berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan pada semua tingkat pemeriksaan baik berupa berita acara pemeriksaan, berkas perkara termasuk surat dakwaan, termasuk surat putusan hakim untuk kepentingan pembelaannya. Untuk selanjutnya yaitu ke-14 berhak untuk mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya menurut pasal 67, 244 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk yang terakhir yaitu berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi menurut pasal 68 dan 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini yaitu tersangka yang merasa dirugikan dalam proses perkara pidananya baik karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili, dikenakan tindakan lain tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang lain atau hukum yang diterapkan dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian ada bantuan hukum dalam acara pidana. Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khususnya diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia. Sebagaimana dalam pasal 56 KUHP, sebelum pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukumnya. Kemudian pasal 54 KUHP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian dalam pasal 1 angka 13 KUHP diatur bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda. Di dalam buku M. Yahya Harahap tahun 2002 halaman 334 yaitu terdiri dari yang pertama legal aids, bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal, di mana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kekurangan keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Terus poin yang kedua ada legal asisten. Legal asisten ini lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum ia mendapatkan penyediaan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Poin yang ketiga legal service. Clarence J. Dias memperkenalkan istilah tersebut.
dalam buku Bambang Sungkono dan Aris Haryanto memiliki makna lebih luas, yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorang pun di dalam masyarakat terampas hak-haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syarif. Ini adalah hak terpidana dan narapidana saat menjalani hukuman hingga bebas dan kembali ke masyarakat. Yang pertama, pengertian terpidana dan narapidana. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.